Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu kenapa ya nggak pernah melihat efek ya terus kemudian bikin cerita aneh-aneh. Seperti misalnya ketika terjadi kerak di piston, terjadi apa aja nih ya, ring pistonnya jadi lengket ya karena ada olinya jadi apa, ngelem ya, ring pistonnya kena lem sama oli. Nah itu ada ya yang ngomong bahwa oh itu karena oli mesinnya telat ganti oli mesinnya habis ya. Tapi ya logikanya dari mana gitu loh, oli telat terus bikin ada apa, lumpur, ada kerak di ring piston gitu. Karena orang yang sama tidak mengakui bahwa suhu di ruang mesin itu ada yang bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi nggak mengakui ya. Kok bisa oli telat itu menghasilkan lumpur di ring piston? Kok bisa oli habis menghasilkan lumpur di piston? Mungkin ya orang tahu bahwa oh telat ganti oli itu menghasilkan lumpur di mesin. Tapi biasanya orang yang sama juga ngomong bahwa oli hitam itu bukan tanda olinya sudah rusak. Kan apa ya jenenge ya, logikanya itu nggak masuk, logikanya itu bertentangan, logikanya itu tabrakan dengan omongan sendiri kan. Masa ya nggak tahu ya namanya lumpur oli di piston yang bikin ring piston ceket, yang hasilkan kerak-kerak di valve itu warnanya hitam. Jadinya yang bisa membuat ring piston itu jadi ada lumpurnya, ada keraknya ya karena olinya teroksidasi. Kalau olinya ya habis ya nggak mungkin sampai terjadi ada lumpur di ring piston karena habis kan olinya. Kalau olinya habis ya nggak akan ada oli sama sekali di ring piston. Kita nggak ngomong soal faktanya ya. Oh faktanya olinya habis, ring pistonnya hitam. Tapi kita lihat dari logikanya dulu lah. Logikanya kalau oli habis ya nggak akan ada oli di ring piston. Karena nggak ada oli di ring piston ya nggak ada kemungkinan muncul hitam-hitam di ring piston. Tapi ya kalau kita cermati lebih lanjut, kita harus lihat dari hukum kerusakannya oli. Oli itu rusak ya karena kena panas yang sangat tinggi, nggak kuat terhadap panas. Juga karena RPM tinggi, digosok-gosok. Karena kena panas, kena oksidasi. Karena kena oksidasi, ya berubah sifat. Dari asalnya cairan, kemudian jadi gel, kemudian jadi kerak. Jadi kita ya harus memikirkan lah bahwa ya mungkin suhu oli itu mungkin cuma 80, cuma 90, ada juga yang lebih rendah lagi. Tapi yang jelas ya ada part-part mesin itu yang suhunya tinggi. Mungkin merasa aneh, loh
kok bisa ada part yang suhunya tinggi tapi suhu oli kok cuma segitu. Ya karena oli yang kena bagian yang sangat panas sekali itu cuma sedikit, cuma sebagian kecil. Anggap aja cuma 10 ml-nya sajalah yang nempel di seluruh dinding silinder, yang mengalir di piston, yang mengalir di silinder head. Karena jumlahnya sangat kecil, maka ya secara keseluruhan suhunya oli akan tidak terlalu tinggi. Karena bagian oli yang lain kan nggak kena bagian itu, jadi cuma sebagian kecil aja yang kena, maka suhunya nggak jadi tinggi. Nah ini juga yang bikin oli mobil itu lebih awet. Lebih awet kenapa? Karena volume olinya jauh lebih besar, bagian yang kena panas sedikit. Beda dengan motor ya, yang sekarang kapasitasnya makin lama makin kecil. Satu silinder kapasitas olinya 650 ml. Sementara mobil ada yang 3 silinder, 4 silinder, kapasitas olinya 3 liter, ada yang malah 8 liter, 7 liter ya. Yang 7 liter ya tentu jauh lebih awet lah olinya daripada yang cuma 600 ml. Kalau dikalikan biro 650 kali 3 2,4 kali 4 6 kali 3 1,8 ya. Kalau 7 kali 3 2,1 21. Jadi kalau 600 ml kita bulatkan jadi 700 ml dikali 3 itu 22,1 liter ya. Hitungannya rotok kacau tapi ya paham lah. Kalau 4 silinder 2,8 liter. Mesin 4 silinder olinya 3,5, itu udah lebih besar. Mesin 3 silinder olinya sudah 3 liter. Itu sudah lebih besar daripada 2,1 liter kali hasil perkalian tadi. Nah, balik lagi ya, karena yang menyebabkan kerusakan oli itu karena panas, maka daya tahan panas oli itu sangat dibutuhkan. Oli yang ketika dipanasi cepat jadi hitam itu adalah oli yang lebih berpotensi menyebabkan ring piston itu jadi nempel. Tentu ini tidak berlaku untuk cairan yang titik didihnya jauh lebih tinggi ya. Karena kalau kita lihat penjelasan soal mesin, suhu silinder itu ya antara 200 sampai 300 derajat Celcius. Suhu ring piston juga ya sekitar setinggi itu juga. Kenapa kok suhunya nggak sampai suhu busi gitu ya? Karena suhu busi kan katanya bisa 450 derajat Celcius bagian permukaannya ya, bagian titik apinya. Itu karena ya oli itu jadi pendingin juga. Oli yang membilas itu jadi mendinginkan juga. Belum lagi adanya water jacket atau bagian kulannya itu juga mendinginkan dinding silinder juga. Ya sama ya kayak kulan. Kulan itu kan titik didihnya bukan 200 derajat Celcius, tapi ya paling 100 berapa gitu, 110, 105 gitu kan. Kalau air ya 100 derajat Celcius. Kok nggak mendidih? Padahal kan ya dinding silinder itu panas. Ya karena yang kena itu sedikit. Karena airnya itu mengalir. Kalau cairan kulan itu berhenti ya bakal mendidih. Tapi kalau mengalir ya enggak. Jadi kecepatan aliran airnya itu yang membuat kulan tidak mendidih.
Ya sama lah kalau kita mendidihkan air pakai panci. Pancinya sudah panas tapi airnya belum mendidih. Kenapa? Ya karena airnya bisa bersirkulasi. Yang panas akan naik ke atas. Nanti baru kalau keseluruhan air dalam panci itu jadi panas semua, barulah mendidih. Kalau masih ada air yang dingin, dia nggak akan mendidih. Balik lagi ya ke cerita panas-panas itu. Karena ada perbedaan suhu yang sangat tinggi ini, makanya oli itu harus tetap tahan panas. Kita kalau pakai oli yang cepat sekali jadi hitam, itu bakal membawa masalah ke mesin. Biasanya sih bisa terjadi kompresi bocor. Jadi bakal ada kerak di ring piston, di bagian valve-nya, atau tempat lain-lain lagi, bahkan di dalam ruang olinya. Ya tentu ada aditif yang bisa mencegah hal itu. Jadi ada aditif yang bisa mencegah terjadinya kerak oli ini. Jadi yang mengalami seperti itu adalah biasanya oli-oli yang cepat jadi hitam dan tidak mengandung aditif khusus. Sayangnya ya, kita sulit untuk menguji hal itu. Jadi tahunya ketika dipanasi saja, kemudian akan terlihat, oh ini olinya bisa menyebabkan kerak. Oh, oli ini walau cepat hitam, keraknya minim. Seperti itu ya. Idealnya juga ya kita pilih oli yang tidak cepat jadi hitam, tapi juga bersih. Penulis itu kalau dari pengalaman, oli FK, PA Western dan Amsoil merupakan ya oli yang enggak cepat jadi hitam dan keraknya minim. Jadi ya oli itu sebaik apapun, bahkan BAO itu ya kalah lah terhadap namanya kompor gas ya. Karena suhu kompor gas itu bisa sangat tinggi. Oli itu sudah pasti rusak kalau suhunya sudah 300 derajat Celcius. Kita ngomong oli dalam jumlah sedikit ya. Karena kalau oli jumlah banyak ya, walau sumber panasnya 300 derajat Celcius, butuh waktu lama sebelum keseluruhan oli itu jadi sepanas itu. Tapi kalau dalam uji panggang oli, kan jumlah oli yang diuji cuma sedikit, cepat perubahannya. Jadi ya intinya ya, kita itu kalau cari oli jangan yang cepat hitam, mending cepat habis tapi tidak meninggalkan kerak. Kerak itu salah satunya dari cepat hitam itu, tapi bisa dibantu oleh aditif ya. Jadi aditif akan membuat olinya tidak meninggalkan kerak walau cepat jadi hitam. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.